Selamat pagi semua, kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil kerja kami yang berjudul 7 tokoh etnografer beserta karyanya. Adapun 7 tokoh etnografer beserta karyanya ialah 1. Rekaloisa kemiskinan di perkotaan oleh Pasur di Suparlan. 2. Meira SV Simbolon, Andrew Kausei Danau Toba pertemuan wisatawan dengan Batak Toba di pasar souvenir. 3. Fria Alicia Krisya Panjaitan, The Andaman Islander oleh Alfred Reginald Radcliffe Brown. 4. Gracia, Emil Durkheim, Sejarah bentuk-bentuk agama paling dasar. 5. Patricia, The Sexual Life of Savages in Northwestern Melanesia oleh Bronislaw Malinowski. 6. Rodi Hyarni Damani, Virtual Ethnography, Kristinine. 7. Tarolus, Ilmu Antropologi di 4 Negara Komunis Manusia dan Masyarakat Kuncara Niggerat. Profesor Dr. Parsudi Suparlan yang merupakan seorang antropolog Indonesia. Ia adalah pakar dalam bidang antropologi perkotaan, kemiskinan perkotaan, dan multikulturalisme. Beliau juga sudah banyak menuliskan beberapa buku-buku yang menyangkut tentang antropologi. Lalu beliau menulis sebuah buku yang berjudul Kemiskinan di Perkotaan. Untuk tahun terbitnya yaitu pada 1993 yang diterbitkan oleh penerbit Yayasan Obor dan memiliki ISBN 9794611288. Buku ini pun sering dijadikan referensi atau pegangan oleh setiap mahasiswa jurusan antropologi untuk lebih mendalami dan mengetahui secara lengkap dan detail mengenai disiplin ilmu antropologi tersebut. Tentunya dapat kita lihat bahwa kemiskinan merupakan suatu fenomena sosial yang tidak semata-mata diakibatkan oleh segi buruk suatu sistem sosial masyarakat tertentu. Tapi nih ya, kemiskinan juga diperburuk oleh terdapatnya kebudayaan kemiskinan yang ada di antara orang-orang miskin. Kebudayaan kemiskinan yang mungkin kita hayati, yang mungkin kita lihat di lingkungan, juga mengakibatkan bahwa mayoritas orang-orang miskin tidak mampu meninggalkan kemiskinannya. Kendati pun diberikan bantuan-bantuan ekonomi yang bisa membantu sedikit perekonomiannya, atau bahkan bila sistem sosial masyarakatnya mengalami perbaikan, tuh fenomena sosial ini adalah sebuah masalah yang kompleks. Nah, di dalam buku Kemiskinan di Perkotaan ini mengungkapkan atau membahas secara lengkap dan sistematis bagaimana sih kompleksnya masalah kemiskinan di perkotaan, khususnya di Indonesia maupun di luar Indonesia. Buku ini juga memberikan kita kedalaman dimensi pemahaman terhadap suatu sistem perekonomian tertentu maupun sistem sosial tertentu yang lebih memungkinkan untuk melahirkan golongan-golongan miskin. Andrew Kausei merupakan profesor antropologi budaya di Departemen Humaniora, Sejarah dan Ilmu Sosial di Columbia College Chicago. Ia memperoleh gelar PhD dari The University of Texas, Austin pada tahun 1997. Setelah melakukan penelitian lapangan etnografis di Sumatera Utara, Indonesia dengan bantuan beasiswa Fulbright dan SSRI. Minat penelitian Kausei meliputi bidang budaya material atau benda, seni, dan pariwisata yang kesemuanya menyatu dalam penelitiannya dengan Batak Toba di Pulau Samosir. Dalam bukunya yang berjudul Danau Toba, Pertemuan Wisatawan dengan Batak Toba di Pasar Souvenir, yang merupakan hasil penelitiannya tentang gambaran budaya masyarakat secara lebih mendalam. Penelitian yang dilakukan Andrew Kausei ini merupakan sebuah kecelakaan di mana Andrew Kausei pada awalnya hanya seorang wisatawan yang gemar melakukan perjalanan.
Sebagaimana wisatawan biasanya, Andrew Kawase berminat untuk mencari benda-benda khas suatu daerah. Maka dalam pencariannya itu, Andrew bertemu seorang Batak Toba yang pada akhirnya menipu Andrew Kawase dengan benda ukiran palsu. Hal inilah yang membawa Andrew Kawase beberapa tahun kemudian setelah kejadian itu untuk melakukan penelitian di Huta Mungkap, sebuah nama daerah yang dipilih oleh Andrew Kawase untuk menyamarkan nama daerah tersebut. Sebagai sebuah etnografi suku Batak Toba, buku ini bertutur tentang kehidupan orang-orang tertentu pada rentang waktu tertentu dan melalui perspektif tertentu pula. Buku Danau Toba berkisah tentang para pengukir dan turis-turis asing yang berinteraksi di pasar souvenir, di mana antara turis dan penjual orang Batak Toba berinteraksi secara tidak biasa. Dalam bahasa yang lebih sederhananya, berinteraksi penuh dengan sandiwara. Buku ini juga menuliskan gambaran tradisi masyarakat Batak Toba berdasarkan pergumulan langsung Andrew Kawase dengan masyarakat Huta Mungkap. Pada Danau Toba, turis asing dan souvenir. Persepsi turis asing terhadap Danau Toba masih sama, bahwa Danau Toba merupakan tempat yang eksotis dengan rasa tradisionalnya. Namun, mengenai masyarakatnya, pandangan turis asing tetap sama, yakni masyarakat Batak adalah masyarakat purba yang hidup di tengah-tengah kota modern. Turis asing masih menganggap orang Batak adalah manusia kanibal, sehingga dalam berinteraksi dengan mereka penuh dengan kepura-puraan atau sandiwara. Begitulah yang ditangkap oleh Andrew Kawase setelah ia memberikan kuesioner dan berinteraksi dengan para turis asing di Huta Mungkap Danau Toba. Bahkan sebelum ke Huta Mungkap, ketika Andrew mencari referensi dan peta perjalanan ke Danau Toba, Andrew dihadapkan dengan berbagai sumber yang menggambarkan hal ini. Pengalaman Andrew yang kesulitan dalam berbicara bahasa Batak menjadi hambatan baginya untuk lebih mendalami tradisi budaya Batak. Interaksinya menjadi terhambat karena dia sendiri juga beranggapan bahwa meneliti suatu etnis tertentu tidak harus menguasai bahasanya. Dengan bahasa lain, menjadi peneliti Batak bukan berarti menjadi Batak. Hal ini merupakan kelemahan yang dimiliki Andrew, sehingga bisa jadi analisisnya tentang tradisi Batak hanya menurut persepsinya saja, bukan berdasarkan kacamata orang Batak. Sejak awal, Andrew juga menjelaskan tujuannya ke Huta Mungkap kepada masyarakat, sehingga bisa jadi akan menghasilkan data yang tidak valid, data yang juga penuh dengan kepura-puraan. Akan tetapi, kajian etnografi pada buku ini masih lebih layak dibandingkan dengan tulisan lainnya tentang Batak Toba. Souvenir yang dihasilkan oleh orang Batak memiliki simbolisasi tradisi orang Batak yang mengalami banyak perubahan. Perubahan tersebut berdasarkan pernyataan seorang inang karena terjadinya interaksi orang Batak dengan turis asing, baik perubahan berpikir maupun benda budaya yang dihasilkan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada Alfred Reginald Radcliffe Brown. Ia merupakan etnografer klasik. Ia lahir pada tanggal 7 Januari tahun 1881. Ia lahir di Sparkbrook, Birmingham, Britania Raya, dan ia wafat pada tanggal 24 Oktober 1955. Saya di sini akan menceritakan sedikit tentang bukunya yang berjudul The Andaman Islander. Dalam karyanya yang berjudul The Andaman Islander ini, ia menguraikan dan mendeskripsikan aspek kekerabatan upacara yang terkait dengan mitos yang dilakoni atau yang dijalankan dalam penduduk Andaman. Kepulauan Andaman merupakan bagian dari rangkaian pulau yang terbentang dari Tanjung Negrais di Burma hingga kepala mereka yang tajam di Sumatera. Orang Andaman mempunyai ciri-ciri seperti tubuhnya pendek, berkulit hitam, dan rambutnya keriting. Dan orang Nikrobar mirip dengan ras Indonesia, Cina, dan Malaya, serta memiliki kulit coklat dan bertubuh sedang. Andaman dan Nikrobar adalah dua ras yang berbeda. Contoh legenda di Andaman yaitu tentang cerita akar bale. Cerita ini tergantung pada hubungan siang dan malam dengan cicada. Cicada itu merupakan serangga yang selalu membuat suara atau bernyanyi. Cicada dikatakan sebagai serangga yang sering bernyanyi di siang atau di malam hari. Jika serangga seperti cicada tersebut dibawa ke tangan atau ketika kita memegang cicada tersebut, maka ia akan
mengucapkan atau membunyikan bunyi lengkungannya dan nada tangisannya atau nada sedihnya. Tetapi nada sedihnya tidak seperti nada sedih tangisan manusia ataupun nada kesakitan seorang manusia. Maka dalam semua suku Andaman ada larangan untuk tidak membunuh cicada. Akibatnya dari membunuh cicada tersebut adalah kegelapan akan menutupi dunia, seperti ketika cicada bernyanyi di malam hari. Nah, menurut yang saya baca di bukunya tersebut, ada seseorang yang membunuh cicada. Membunuh cicada adalah tindakan terlarang. Maka ketika ia membunuh cicada, maka terjadilah kegelapan yang menutupi dunia. The Elementary Forms of Religion's Life, karya dari Emile Durkheim. David Emile Durkheim dilahirkan 15 April 1858 di Epinal, Lorraine, Prancis, dan meninggal 25 November 1917 pada umur 59 di Paris, Prancis. Pada tahun itu pula ia menerbitkan karya besarnya yang terakhir, yaitu Bentuk-bentuk Elementer dari Kehidupan Keagamaan. Emile Durkheim dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Ia mendirikan fakultas sosiologi pertama di sebuah universitas Eropa pada 1895 dan menerbitkan salah satu jurnal pertama yang diabadikan kepada ilmu sosial. Yang pertama, asumsi Emile Durkheim. Dalam The Elementary Forms of Religion Life, Durkheim mengemukakan esensi abadi agama dalam suatu latar yang manusiawi atau yang sakral dari semua hal yang duniawi atau profane. Yang sakral diciptakan melalui ritual-ritual yang mengubah kekuatan moral masyarakat ke dalam simbol-simbol agamis yang mengikut para individu pada kelompok. Yang kedua, agama. Durkheim berargumen bahwa agama secara simbolis mewujudkan masyarakat itu sendiri. Agama adalah sistem simbol-simbol yang melaluinya masyarakat menjadi sadar atas dirinya. Di dalam Tuhan, Durkheim melihat hanya masyarakat yang diubah rupanya dan diungkapkan secara simbolis. Oleh karena itu, masyarakat adalah sumber dari yang sakral. Yang ketiga, kepercayaan ritual dan umat. Diperlukan 3 kondisi yang memadai untuk perkembangan agama. Yang pertama, harus ada perkembangan sekumpulan kepercayaan agamis. Yang kedua, dibutuhkan sekumpulan ritual agamis. Dan yang ketiga adalah suatu agama memerlukan sebuah gereja atau suatu komunitas tunggal yang melingkupi atau umat. Jadi, dari hubungan ketiganya, Durkheim memberikan definisi agama sebagai suatu sistem terpadu kepercayaan-kepercayaan dan praktik-praktik yang menyatukan semua penganutnya ke dalam satu komunitas moral tunggal yang disebut gereja atau umat. Bronislaw Kaspar Malinowski, atau yang sering dipanggil dengan sebutan Bronislaw Malinowski, lahir pada tanggal 7 April pada tahun 1884. Malinowski merupakan seorang antropolog dan sekaligus sebagai seorang etnografer. Salah satu buku dari hasil karya Malinowski yang merupakan hasil dari beberapa catatan etnografinya adalah berjudul The Sexual Life of Savages in Northwestern Malaysia. Buku ini membahas tentang kehidupan seksual orang liar di Malaysia Barat Laut. Catatan etnografi yang dimuat menjadi buku ini mengkaji tentang cara-cara berpacaran, cara-cara perkawinan, dan kehidupan keluarga di antara penduduk asli di Kepulauan Trobriand, British New Guinea, London. Dalam buku ini, Malinowski juga memberikan penjelasan rinci tentang organisasi sosial keseksualitasan, ritus sosial, dan pilihan pasangan dalam masyarakat setempat. Malinowski juga melihat bahwa anak-anak
dari daerah yang ditelitinya tidak tunduk pada sistem disiplin yang reguler. Mereka sangat menikmati kebebasan dan kemandirian yang cukup besar. Gagasan tentang seorang anak adalah dipukuli atau dihukum dengan darah dingin oleh orang tua dipandang sebagai tidak wajar dan tidak bermoral. Dan jika diberi usulan, akan ditolak dengan kebencian. Profesor Christine Hein merupakan sosiologi sains dan teknologi yang memiliki fokus khusus pada peranan yang dimainkan oleh teknologi baru dalam proses konstruksi pengetahuan. Dia memiliki minat besar dalam pengembangan etnografi, dalam pengaturan teknis dan metode virtual atau penggunaan internet dalam penelitian sosial. Secara khusus, dia telah mengembangkan pendekatan seluler dan konektif ke etnografi yang menggabungkan konteks sosial online dan offline. Sama dengan banyak sarjana dalam studi sains dan teknologi, Christine Hein sendiri memiliki latar belakang ilmiah dan teknis. Dia belajar di botani atau BA Oxford dan biologi physical computation di MSc New York dan menyelesaikan DPhil-nya di Departemen Biologi di New York sebelum melakukan transisi ke sosiologi sains dan teknologi. Nah, dalam bukunya Etnografi Virtual yang diterbitkan oleh editorial UOC dan dengan nomor ISBN buku 8497880196 yang terbit pada tahun 2000. Nah, di dalam bukunya ini juga Christine Hein juga memberikan kontribusi bagi perdebatan mengenai pentingnya perkembangan terbaru dalam teknologi komunikasi. Dalam buku ini juga terdapat pengembangan metodologi untuk penelitian internet serta melakukan eksplorasi yang bermanfaat secara empiris, berbeda dengan etnografi konvensional yang sekedar cenderung mengikuti alur wawancara dan dilakukan analisis. Maka etnografi virtual cenderung untuk kritis, memastikan bahwa setiap perkembangan teori dan temuan dikembalikan ke para pihak yang diteliti untuk mendapatkan komentar balik dan dimungkinkan dilakukan kerja ulang. Hal ini penting dilakukan jika penelitiannya bertujuan untuk menghasilkan perubahan emansipatoris dan meningkatkan kemampuan belajar. Baiklah, saya akan menjelaskan ilmu antropologi di 4 negara komunis, karya Kuncharaningrat. Ilmu antropologi di negara Uni Soviet. Ilmu antropologi di negara Uni Soviet mengambil ajaran Marxisme sebagai dasar cara berpikirnya yang secara resmi dinyatakan di hasil konferensi para ahli di tahun 1929 dengan unsur penting teori evolusionisme. Uni Soviet menjalin hubungan dengan antropologi negara lain dengan bukti sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan penelitian mengenai sistem-sistem kekerabatan antara lain mereka ikuti dengan seksama, dan begitu pula karya-karya dari ahli yang terpenting dalam lapangan itu seperti M. Fortes. Yang kedua, metode-metode penelitian gejala pertemuan antara kebudayaan atau gejala akulturasi yang terutama telah berkembang di Amerika mendapat perhatian besar
dari Uni Soviet. Yang ketiga, proyek untuk menulis buku ikhtisar tentang masyarakat dan kebudayaan penduduk di benua lain. Proyek besar tersebut telah dilakukan lembaran etnografi, telah terbit bukunya seperti Narodi Afriki. Yang keempat, para ahli antropologi Uni Soviet untuk menjadi anggota Karan Antropologi, yang berarti untuk menghubungkan semua ahli antropologi yang ada agar bisa saling mengetahui mengenai aktivitas-aktivitas masing-masing. Yang kedua, di negara Cina. Ilmu antropologi di negara Cina kurang mendapat perhatian karena para peneliti di sana lebih tertarik pada ilmu paleoantropologi. Kurangnya perhatian terhadap kebudayaan di Cina juga disebabkan oleh tiap orang yang ingin menjadi ahli kebudayaan Cina selayaknya mempelajari bahasa dan kesastraannya terlebih dahulu, yang tidak bisa disambi. Sedangkan jika menjadi ahli paleoantropologi tidak perlu untuk menekuni. Yang ketiga, di negara Rumania. Milko telah merumuskan azas dan garis besar tugas antropologi pada 1962 atas nama Pusat Penelitian Antropologi dari Akademia RPR. Milko telah menegaskan bahwa ilmu antropologi di Republik Rakyat Rumania merupakan integrasi antara antropologi fisik dan sosiologi. Sedangkan para ahli antropologi harus mengusahakan kerjasama yang ketat sekali dengan para ahli ekonomi, demografi, sejarah, dan linguistik. Yang keempat, di negara Yugoslavia. Ilmu antropologi di Yugoslavia terdiri dari beberapa subilmu yang erat seperti etnografi, arkeologi, dan antropologi.